Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitran Percayani dengan NIM A1A1244042. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligopoli industri telekomunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, transformasi industri global, pergeseran struktural. Industri telekomunikasi telah berevolusi dari sekedar jaringan kabel suara tradisional menjadi ekosistem pita lebar nirkabel digital berkecepatan tinggi. Investasi belanja modal atau CapEx yang masif untuk infrastruktur fisik seperti jaringan serat optik dan BTS mutlak diperlukan. Yang kedua yaitu hambatan masuk alami. Spektrum frekuensi radio dikendalikan ketat oleh negara dan didistribusikan melalui lelang bernilai tinggi. Efek jaringan menciptakan ekosistem alami di mana hanya ada segelincir operator dominan yang mampu bertahan. Ada juga dinamika interdependensi strategis. Dalam pasar oligopoli telekomunikasi, keputusan satu operator langsung mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas kompetitor terdekat secara instan, di mana yang pertama itu kerentanan perang tarif, atau jika diferensiasi rendah, pasar mudah terjebak perang harga destruktif yang merusak margin keuangan. Yang kedua, kolusi diam-diam, yaitu keterbatasan jumlah pemain membuka peluang kesepakatan tancit demi keuntungan bersama. Yang ketiga, ada juga persaingan veteran dan diferensiasi. Paradoks veteran klasik. Dalam model teori murni tanpa pembeda produk, persaingan harga akan menekan tarif hingga menyentuh biaya marginal, menghilangkan keuntungan ekonomi secara total. Yang kedua, ada mitigasi melalui diferensiasi, di mana operator menghindari kehancuran margin dengan membedakan kualitas jaringan, luas cakupan geografis, keadaan koneksi, serta penawaran konten komplementer eksklusif. Yang keempat, ada hambatan mobilitas atau switching cost, keterkaitan konsumen dan MNP, yaitu sebelum adanya kebijakan portabilitas nomor atau MNP, hilangnya nomor kontak lama menjadi hambatan psikologis dan finansial yang menahan konsumen. Penurunan biaya, perpindahan secara artifisial memaksa operator beralih dari persaingan tarif pasar ke arah strategi retensi pelanggan berbasis kualitas layanan. Ada juga hubungan kompetensi dan investasi, di mana kompetensi sehat atau optimalisasi infrastruktur yaitu 45%, alokasi ekspansi jaringan baru yaitu 35%, dan margin keuangan tersisa 20%. Hubungan kurva U terbalik membuktikan bahwa kompetensi moderat memacu operator atau melarikan diri dari kompetisi melalui investasi jaringan, namun pasar yang terlalu jenuh justru mengikis margin kas investasi. Di sini ada juga 3 pilar utama regulasi modern. Yang pertama yaitu regulasi asimetris, di mana pemberian beban kepatuhan aturan yang lebih berat bagi operator dominan demi menyeimbangkan medan persaingan di pasar. Yang kedua yaitu ada berbagai jaringan, mandat berbagai infrastruktur aktif atau pasif guna meminimalkan biaya modal ganda pada jangkauan wilayah geografis yang sama. Yang ketiga yaitu ada akses grosir atau MVNO, memaksa pembukaan kapasitas jaringan bagi operator virtual non-infrastruktur untuk mendorong kompetensi retail yang adil. Ada juga harga non-linear dan paket bundling. Yang pertama yaitu diskriminasi harga terarah, yaitu penggunaan skema tarif non-linear multi-bagian membantu operator menyaring ketersediaan membayar konsumen tanpa perlu mendeteksi data demografis secara langsung. Yang kedua yaitu manfaat bundling.
Penggabungan data internet, panggilan suara, dan langganan konten premium melayani dua aspek, memperluas cakupan berbasis pelanggan, serta menjaga retensi loyalitas jangka panjang. Ada juga regulasi adaptif di era 5G. Ekosistem inovasi 5G, teknologi generasi kelima tidak hanya menyediakan konektivitas pipa data murni, melainkan bertindak sebagai platform inovasi untuk sektor vertikal seperti IoT, logistik, dan industri robotik. Instrumen pengawasan statik konvensional harus disesuaikan secara dinamis agar tidak menghambat investasi inovasi serta pembentukan nilai baru di lapisan aplikasi. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan. Regulasi yang efektif tidak dirancang untuk memastikan struktur oligopoli alami, melainkan untuk membimbing perilakunya agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.